Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum SPH acara terakhir, yaitu soal pengolahan data GNSS. Di pengolahan data GNSS sendiri, seperti teman-teman ketahui di pematerian minggu lalu, dikenal dengan pengolahan data ada dua. Pertama yang RTK atau real time kinematic, ini bakal teman-teman lakukan ketika praktikum offline nanti. Kemudian ada yang kedua, ada PPK atau post processing kinematic yang akan kita lakukan sekarang. Jadi di PPK ini teman-teman udah diberikan data, baik itu data course, database, dan data rover yang akan teman-teman olah. Nah, untuk pertama-tama teman-teman bisa buka ke data course untuk mengkonversi data yang udah teman-teman punya. Nah, di sini kita ada memakai dua ini, yang 261019D dan 261019N. Selanjutnya tinggal diekstrak aja. Ini aku udah diekstrak. Kemudian bakal muncul yang ini atas, yang 19D doang. Terus selanjutnya di yang 19N juga muncul yang 19N aja. Terus setelah itu uh, di bagian yang aplikasi harusnya ada filenya, tapi aku udah pindahkan ke sini ya 19D. Nanti teman-teman pindahin aja file-file yang ada di aplikasi itu di folder aplikasi ke yang 19D. Jadi bakal muncul seperti ini nih, yang CRX 2RNX dan lain-lainnya. Terus ini yang 19. Oh, ini sebenarnya format ketika datanya udah jadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung buka aja aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Command Prompt. Nah, di Command Prompt ini bakal muncul tampilan seperti ini nih, hitam doang. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan melakukan input datanya dulu. Kita arahin ke file yang bakal kita konversi datanya. Di sini kita tuliskan drive di mana teman-teman menyimpan data course-nya, yang kalau aku di sini ada di drive C karena ada di desktop, makanya aku tuliskan C. Kalau udah titik 2 tinggal di spasi. Setelah itu teman-teman tinggal kopikan aja lokasi folder di mana teman-teman menyimpan datanya. Jadi yang di 19D ini tinggal diklik, terus di Ctrl C, tinggal di paste di command promptnya. Setelah itu tinggal di enter. Nah, setelah ini akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, teman-teman tulis aja CD terus spasi. Selanjutnya tinggal di paste aja hasil copy teman-teman seperti yang tadi. Kalau udah tinggal di enter lagi. Nah, kalau udah muncul seperti ini, teman-teman tinggal membuat output dari data yang teman-teman pengenin. Nah, kalau dari ini teman-teman tinggal tulis saja CRX 2RNX seperti ini, CRX 2RNX, kemudian spasi, pilih data yang teman-teman akan konversi. Jadi CBLR 2610.19D. Kalau udah kayak gini, udah udah seperti ini, CRX 2RNX CBLR 2610.19D, tinggal di enter aja. Nah, kalau udah nanti bakal muncul ya 19. Oh, ini ya, karena ini aku udah ada, makanya ada pertanyaan yang override. Cuman kalau teman-teman belum ada, bakal muncul yang 2610 19. Oh, kalau udah ini tinggal di close aja. Selanjutnya kita akan melakukan konversi data lagi, tapi menggunakan aplikasi yang teman-teman nanti juga bisa download juga di bentang alam di bagian yang aplikasi RTK. Nah, ini tinggal dibuka aja di aplikasi RTK-nya. Di aplikasi RTK ini pertama-tama teman-teman akan mengkonversi data sebelum dikoreksi datanya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua proses data. Pertama ada dua proses pengolahan data. Yang pertama ada mengkonversi dulu, kemudian yang kedua ada koreksinya. Ya, untuk pertama teman-teman bisa buka aplikasinya RTK Conf yang application ya, RTK Conf yang application, tinggal dibuka aja. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini.
Di bagian yang RTCM, RCW RAW atau Renex OBS ini, teman-teman munculkan data teman-teman yang akan dikonversi. Karena yang pertama ini kita akan melakukan koreksi base dengan course, makanya kita gunakan database terlebih dahulu. Teman-teman buka hari 2 base. Nah, di ini kita pilih yang formatnya teks dokumen ya teman-teman. Ini kan ada dua, ada yang .post, ada yang post file, ada yang teks dokumen. Teman-teman pilih yang teks dokumen aja, terus tinggal di open. Nah, kalau udah kayak gini, yang output directory-nya teman-teman arahin juga ke tadi folder yang hari 2 base ya. Karena ini untuk file yang disimpan bakal muncul di hari 2 base ini. Kalau udah tinggal oke. Kalau udah yang bawah ini nggak usah diubah, terus pencet ke option. Di option ini teman-teman sesuaikan seperti ini ya. Jadi misal ada perbedaan dari aplikasi yang teman-teman pakai dengan punyaku, ini bisa di setting aja, baik satelit sistemnya, observation typesnya dan lain-lain. Kalau udah tinggal di oke, terus tinggal di convert. Nah, ini sedang pemrosesan datanya untuk dikonversi. Jadi sekalian aku jelasin aja, di praktikum kali ini teman-teman akan melakukan dua pemrosesan data seperti yang aku bilang tadi. Pertama dikonversi dulu, terus selanjutnya dikoreksi. Setelah ini data yang base dengan data course ya. Setelah base nya udah dikoreksi, baru teman-teman mengkoreksi data rovernya dengan database yang udah dikoreksi tadi. Nah, ini kan udah selesai, terus tinggal di exit aja. Kalau di exit, teman-teman bisa langsung buka di aplikasi yang RTK Pos untuk pengkoreksian data yang teman-teman udah punya tadi ya. Yang di RTK Pos yang application, tinggal dibuka aja. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini. Tampilan kayak gini akan muncul yang OBS Rover, OBS Base Station, terus ada yang Renex Nav. Nah, di ini yang Renex OBS Rovernya teman-teman masukkan nih data yang teman-teman bakal koreksi. Nah, di sini teman-teman tadi kan bakal memakai yang hari 2 base ya. Kita akan mengoreksi database dengan data course, makanya teman-teman pakai yang base. Nah, pakai yang formatnya OBS ini. Nah, kalau datanya yang ini udah, terus di bagian yang base station, ini teman-teman gunakan data acuannya yang dijadikan acuan untuk mengoreksi data yang base tadi. Nah, karena itu kita pakainya yang data course yang udah kita punya. Nah, data course ini kita dapetin dari BIG atau Badan Informasi Geospasial. Nah, ini tinggal dibuka aja di yang 19D tadi yang udah kita konversi, yaitu yang 19O. Nah, di bagian yang Renex yang nav ini teman-teman tinggal pilih yang 19N nya. Nah, kalau ini udah, terus di bagian solutionnya ini teman-teman pilih bikin folder baru aja untuk koreksi base nya. Kalau ini aku udah ada di folder koreksi base, terus di namanya sama aja gak apa-apa, koreksi base. Kalau udah tinggal di save aja. Di bagian kayak gini tinggal ke menu option. Di menu option di positioning mode-nya kita pakai kinematik ya. Kalau teman-teman masih yang single ataupun static, teman-teman ganti pakai yang kinematik. Karena di pemrosesan ini namanya aja PPK, post processing kinematik. Jadi di positioning mode-nya kita pakai yang kinematik. Terus di bagian satelitnya karena
pengolahan data ini pengambilan datanya kita menggunakan GPS sama GLONASS, makanya kita pilih GPS sama GLONASS. Terus setelah itu tinggal ke bagian yang position. Di position ini teman-teman masukkan koordinat dari data acuan yang teman-teman punya. Jadi ini kan tadi kita memakai data CORS ya, jadi kita masukkan koordinat dari data CORS yang udah kita punya. Teman-teman tinggal buka di bagian yang data CORS tadi. Nah, ini tinggal dibuka yang info CPLR 2018-229. Ini dibuka aja, bakal muncul isinya data-data koordinat dari data CORS yang udah kita punya tadi yang 2610 19D. Nah, bakal muncul seperti ini yang longitude, latitude, dan ellipsoidnya atau ketinggian. Ini tinggal dimasukin aja di aplikasi RTK Pos yang tadi. Ini disesuaikan ya, ini kan pakainya DMS, maka di bagian ini kita juga pakainya yang DMS. Setelah itu tinggal di copy aja, yang latitude dimasukin di latitude, longitude di longitude, terus yang ketinggiannya juga dimasukin di yang bagian ini kanan. Longitude-nya tulis juga. Terus ellipsoidnya juga dimasukin. Nah, kalau udah tinggal di OK aja, terus di execute. Nah, untuk pemrosesan data yang ini memang rada lama karena ini kan kita pakai database sama data CORS ya. Nah, di database sama data CORS ini titik yang kita ambil tuh banyak banget, makanya pemrosesan datanya lebih lama. Beda jauh kalau dibandingkan dengan setelah ini yang kita akan mengolah data covernya. Di pengolahan data cover itu lebih cepat dalam koreksi datanya. Jadi ini memang rada lama ya teman-teman, tapi nggak lama-lama banget kok, paling 5-10 menit datanya udah jadi, tergantung jumlah data atau ukuran data yang teman-teman punya. Nah, ini mungkin lagi processing dulu. Sekedar pengetahuan aja ya teman-teman. Jadi di GNSS ini mungkin teman-teman kemarin ada yang nggak memperhatikan banget. Di GNSS ini kita ada 3 bagian. Yang bagian GNSS-nya itu ada CORS, ada base, sama ada rover. Yang di CORS ini itu data acuan yang memang koordinatnya udah benar dan kita dapat dari PIG. Nah, terus kemudian yang di base sama rover itu adalah data yang kita ambil di lapangan. Misal di yang data rover untuk peta batas kawasan, teman-teman tuh nanti bakal ngambil di batas-batas kawasannya sehingga nantinya membentuk kawasan. Nah, di data yang teman-teman ambil itu nantinya bakal muncul nggak cuma satu koordinat doang, jadi bakal muncul ratusan, ribuan, bahkan sampai puluhan ribu data koordinatnya. Makanya dari data itu kita perlu mengkoreksi menggunakan base maupun CORS, tujuannya untuk mendapatkan koordinat yang lebih baik lagi. Nah, nanti dari banyak koordinat itu tinggal di rata-rata aja. Itu untuk yang rover. Terus untuk yang base nya teman-teman nanti misal mau ngambil batas kawasan di suatu beberapa titik rovernya. Nah, base nya itu berbeda dengan yang rover. Kalau base ini nanti teman-teman tinggal di satu titik acuan aja di dekat rover yang teman-teman bakal ambil. Jadi itu dibiarin aja, nggak pindah-pindah. Yang pindah-pindah itu rovernya di batas-batas kawasan yang teman-teman bakal ambil. Ini lama juga ya.
Ini juga tergantung laptop juga sih. Jadi misal teman-teman laptopnya memang yang speknya udah lumayan tinggi, uh, pemrosesan datanya juga bakal lebih cepat. Kalau laptopnya kayak kayak punya aku ini ya, ini memang gak ada lama. Ini bentar lagi selesai. Nah, ini udah selesai data pengkoreksian datanya. Kalau udah tinggal di exit aja. Setelah itu teman-teman buka Excel, buka aplikasi Microsoft software Microsoft Excel. Setelah itu tinggal di open aja. Nah, ini tinggal buka data yang udah hasil koreksian tadi. Nice. Astagfirullah, salah. Ini di BPK, terus dia data BPK SIP, terus di bagian koreksi base, ini pilih yang all file. Nah, ini kan ada beberapa, teman-teman tinggal pilih yang koreksi base nya aja, yang file. Nah, nanti bakal muncul kayak gini nih, tinggal dia saja. Terus di pengaturan ini sebenarnya tujuannya untuk biar datanya bisa kebaca sih, karena ini kan formatnya tadi beda, nggak format yang Excel, jadi kita sesuaikan. Terus ini pilih yang delimited, terus next. Ya ini ya yang di space dicentang juga ya selain yang tab. Kalau udah tinggal di next saja, terus finish. Nah, datanya bakal muncul lagi nih. Nah, setelah itu cara yang kita lakukan adalah menghapus data-data yang kiranya nggak kita butuhkan dalam pengolahan data ini. Ini yang atas dihapus saja. Nah, selain itu, selain data yang tadi, kita juga menghapus data-data yang di sini, yang hingga menyisakan cuma data latitude, longitude, height, SDN, SDE, dan SDU. Jadi selain itu tinggal dihapus saja. Nah, datanya bakal lagi nih. Ya, ini aku ngeliat dulu. Nah, selain menghapus data tadi, selanjutnya kita juga menghapus data yang SDN sama SD ini lebih dari 0,5. Ini tujuannya seperti buat akurasinya, akurasi dari data yang udah kita punya. Yang kita ambil cuma yang kurang dari 0,5. Jadi yang lebih dari 0,5 kita hapus. Nah, ini hapus. Nah, ini kan tadi udah ya, ini paling gede 0,49. Terus selanjutnya kita bagian bawah. Nah, ini bagian bawah juga masih banyak yang 0 ini kita juga hapus.
Nah ini kan udah semua, udah sesuai sama aturannya. Terus tinggal di average saja seperti yang aku tadi udah bilang. Ini datanya ada 16.000 titik. Kita tinggal rata-rata koordinatnya. Pakai rumus yang average. Terus ini A2. A2 sampai A6. Terus tinggal di enter. Setelah itu ini di drag aja sampai ujung. Oke, ini kita udah dapat data koreksi dari database-nya. Kita udah dapat koreksi koordinat dari base. Selanjutnya kita akan melakukan koreksi pada rovernya. Nah, kurang lebih stepnya sama kayak yang tadi yang koreksi base, cuman berbedanya di data yang kita masukkan. Untuk pertama, teman-teman kayak tadi lagi pergi ke yang rtk-conf. Setelah itu di bagian yang atas ini teman-teman masukkan data yang bakal teman-teman olah kayak tadi ya. Nah ini kan banyak banget nih, teman-teman tinggal pilih salah satu aja. Mungkin nanti kesepakatan aja sama koasnya gimana pembagian dari titik-titiknya, apakah masing-masing perhatikan mengajarkan satu ataupun semuanya. Nah ini aku pilih acak aja sebagai contoh. Kalau udah di output directory-nya teman-teman sesuaikan dengan folder yang atas, ini kan udah sesuai ya. Terus kalau udah optionnya juga seperti ini, tinggal di convert. Nah ini udah selesai kan, cepat buat dibandingin sama yang base tadi. Terus selanjutnya kita pergi ke yang LTK pos. Di LTK pos ini sebenarnya stepnya juga kurang lebih sama kayak tadi. Di bagian rover ini pakai data yang bakal dikoreksi, dalam hal ini data rovernya. Terus di bagian base station kita pakai database yang udah terkoreksi tadi. Di navnya juga di yang rover ini teman-teman bisa langsung pilih aja di data yang udah teman-teman tadi convert. Tadi aku pakai 685 ya. Setelah itu di base stationnya teman-teman tinggal pilih yang database yang OBS karena ini permintaannya OBS. Terus yang bawah ini yang nav, teman-teman pilih yang navnya juga. Kok hilang? Nah ini pilih yang nav. Nah kalau udah di solutionnya, di outputnya, teman-teman bikin folder baru aja. Ini koreksi cover aku udah ada. Terus ini namain misal jadi koreksi UGM berapa tadi, 685 kalau salah, 685, tinggal di save. Kalau udah di bagian optionnya ini ini kurang lebih sama kayak tadi, yang ini kinematic, terus GPS GLONASS. Terus tapi di bagian position ini teman-teman ganti nih, di koordinatnya teman-teman pakai koordinat database yang udah dikurasi. Kan dapat nih yang bawah. Aku cek dulu di bagian atas ini pakai yang mana. Ini pakainya yang degree ya, yang deg. Beda sama yang tadi, kalau pakai yang tadi pakainya DMS. Jadi disesuaikan aja. DMS dipakai yang tadi yang degree. Terus yang latitude-nya tinggal copy. Yang longitude-nya juga. Terus yang ellipsoid juga. Ellipsoid atau height ketinggian sama aja. Nah kalau udah dimasukin lagi ini, tinggal di OK aja, terus di execute. Nah untuk tahapan selanjutnya setelah ini kurang lebih sama kan tadi,
pakai Excel, terus dimasukin data yang koreksi covernya, terus nanti tinggal dicek aja apakah data yang teman-teman lakukan udah benar atau belum. Nah, ini malah not responding ya. Benar ya teman-teman, ini malah datanya not responding. Nah, ini lagi proses coding lagi. Nah, untuk yang data cover ini nggak lama banget, nggak kayak yang tadi tuh yang database, karena jumlah datanya lebih sedikit. Kalau yang base ini tadi kan nih 16.000 ya, 16.000 titik. Nah, kalau yang cover, ayo kita cek. Nah, cover ini kita buka lagi kayak tadi di bagian yang koreksi cover. Nah, yang file, stepnya sama, di delimited, terus di space, tinggal di oke, finish. Nah, untuk yang ini juga kurang lebih sama, dihapusin yang nggak kepake. Ini juga ingat ya, menyisakan yang SDN, SDE sama yang SDU. Benar. That current cannot be used with solution that contain the error. There's nothing on that thing. Oh, kurang lebih kayak gini yang latitude longitude height-nya. Terus untuk proses selanjutnya sama yang kayak tadi, di SDN sama SDE nya dihapus yang lebih dari 0,5. Oke, di SDE nya kita hapus yang lebih dari 0,5. Terus yang bawah juga dicek apakah ada yang lebih dari 0,5. Nah, ini kan udah ada ya. Kalau udah nggak ada, tinggal di average aja. Average. Nah, nih bandingin sama data yang tadi tuh. Data yang base tadi, data titiknya ada 16.000, sedangkan yang cover ini cuma ada 600. Nah, itu perbandingan dari data cover sama base, karena data yang base tadi yang direkam tuh data keseluruhan titiknya, sementara yang cover ini cuma data dari titik covernya. Nah, ini kita udah dapat nih koordinatnya. Setelah itu sebenarnya untuk pengolahan data dari koreksinya udah selesai, cuman kita ngecek aja apakah data yang kita itu udah bener atau belum. Cek. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya tinggal ke web latitude longitude. Nah, tinggal dibuka yang nih, yang lat longnet. Ini sebenarnya buat ngecek aja apakah koordinat teman-teman udah benar belum. Dan koordinat yang bakal kita pakai nanti juga pakai yang
pakai konten yang UTM juga nanti kita pakai. Nah yang ini di copy, saya ini nggak bisa di copy nih, kecilin aja. Oke, ini saya kurang lengkap ya, pakai yang koordinat to UTM. Yang lat long leg-nya nggak ada. Lat long leg. Nih, pakai ini convert lat long to UTM. Yang latitude-nya ditulis pakai yang latitude itu, samain. Nah bedanya kalau yang ini teman-teman harus pakai koma ya. Kalau yang di Excel itu kan pakai titik. 3541 258 74 1 25 terus longitude-nya juga di pasin sama yang di Excel. 73 4656. Nah ini kita tinggal coba convert aja. Nah ini kita bisa lihat apakah data teman-teman benar apa enggak. Jadi pengambilan data yang ini tadi, yang GNSS tadi kita ambil di KDRK Getas. Nah untuk lokasinya kurang lebih benar pakai yang ini. Ini kan ini Getas, ini masih Blora, nah ini Ngawi. Jadi kurang lebih pengambilan pengkoreksian data yang kita lakukan tadi sudah benar ya teman-teman. Terus nanti kalau udah di bagian yang UTM isting sama UTM routingnya, teman-teman tinggal masukin aja. Jadi nanti misal bikin sheet black aja, isinya tadi yang koordinat X sama Y nya, terus masukin koordinat yang routing sama istingnya, routing sama istingnya. Ini kan tadi ada nih di sini isting, routing sama UTM zone-nya. Nah kalau udah kalau teman-teman semua udah ngejain, terus nanti tinggal dikompilasikan aja modelnya seperti ini. Bentar. Nah nanti masukin aja koordinatnya seperti ini. Ini pakai yang UTM. Jadi koordinat yang pakai koordinat yang udah dikonversi ke UTM yang ini nih, isting, routing sama UTM zone-nya. Nanti salah satu ngompil buat koordinat keseluruhannya. Nah kalau itu udah semua, teman-teman tinggal data yang udah kompilasikan tadi tinggal di save menggunakan format yang comma delimited seperti acara yang sebelumnya yang pakai yang counter gak usah. Terus nanti tinggal masukin aja ke QGIS-nya, terus masukin base map berupa yang Google Map ya, Google Satellite yang hijau. Setelah itu tinggal langsung di layouting aja. Oke, mungkin kalau dari aku cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kalau ada koreksi dan lain-lain bakal diinfoin lagi sama koas.